Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Fathur Rahim dalam acara Tarjih Menjawab. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang persoalan-persoalan keagamaan yang menarik untuk kita diskusikan. Dan tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang tentang bencana. Dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Asep Setiawan, STHI MUD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Bicara soal bencana ini Ustadz, ini kita melihat akhir-akhir ini kan memang banyak bencana, apalagi di musim hujan sekarang. Betul. Kita melihat banjir di mana-mana. Saudara-saudara kita di Jawa Tengah lumayan parah nih Ustaz. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Ustaz. Kalau di suatu tempat itu terkena bencana, itu sebetulnya apakah bisa disebut sebagai azab dan murka dari Allah Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz Fatur dan pemirsa Tarjih Menjawab yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kita perlu melihat bencana itu sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita generalisir segala bencana yang menimpa kepada kita itu merupakan azab ataupun murka dari Allah. Yang pertama, kalau misalkan bencana itu menimpa pada suatu komunitas ataupun masyarakat di wilayah tertentu yang mana masyarakat itu memang, ya mohon maaf, kafir atau pembangkang, ya durhaka kepada Allah, ya tidak mau mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan Allah, baik yang ada di ayat-ayat yang tertulis Qur'aniyah, ya yang ada dalam ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, kauniyah, ya sunatullah, mereka melanggar sunatullah yang ada di alam semesta ini, maka bisa kita kategorikan itu merupakan suatu azab, murka ataupun iqab ya, atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, namun kemudian kalau misalkan masyarakat yang tertimpa bencana itu adalah masyarakat muslim yang baik, yang beriman, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai azab atau murka dari Allah, tapi bisa merupakan bentuk ujian bagi mereka atas keimanan yang ada pada diri mereka. Nah, dalam konteks yang lain misalkan masyarakat tersebut tergolong masyarakat muslim yang fasik seperti itu ya, yang kemudian ya imannya yazid wa yankus, kadang maksiat kadang taat seperti itu, bahkan mungkin mereka pun tidak melakukan sikap yang baik kepada bi'ah, kepada lingkungan ekosistem yang ada di tengah-tengah mereka, maka bisa dikategorikan bencana yang menimpa mereka itu berupa teguran seperti itu. Jadi bisa berupa azab dari Allah, bisa berupa ujian, bisa berupa teguran, tergantung dari subjek masyarakat yang tertimpa bencana tersebut. Begitu Ustaz. Oh iya. Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang bencana itu tidak semuanya sebagai azab atau murka saja, bisa jadi sebagai ujian, sebagai teguran, ataupun sebagai azab. Dilihat dari konteksnya Ustaz ya. Betul. Kemudian ini kan kita tahu Allah itu kan Rahim. Betul. Maha Pengasih, Ar-Rahman. Betul. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Lalu mengapa Allah menciptakan penderitaan melalui bencana ini Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz Fatur. Jadi perlu kita pahami Ustaz Fatur dan pemirsa sekalian bahwasanya kalau kita lihat dari kacamata iman, penderitaan, bentuk bencana, gitu, musibah, itu hakikatnya adalah kasih sayang Allah juga, bukan malah bertentangan dengan Rahman dan Rahimnya Allah, gitu. Misalkan kalau kita melihat beberapa ayat yang diterangkan dalam Al-Quran, sebagai contoh yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nah, jadi
kenapa Allah ngasih ujian berupa bencana, berupa musibah kepada salah seorang di antara kita, ataupun masyarakat, ataupun suatu negara, itu bukan Allah benci gitu. Sebenarnya Allah itu ingin jauil kita gitu. Ingin kemudian mengingatkan kita, mungkin kita terlalu jauh dari aturan-aturan Allah, banyak berbuat maksiat dan durhaka, atau tangan-tangan kita ini nggak pandai mendaya gunakan alam semesta ini, lalu dikasih teguran. Nah, di akhir ayat, la'allahum yarji'un. Masya Allah. Kita supaya kemudian sadar akan kesalahan kita, lalu kemudian kita bisa bertobat, memperbaiki segala apa yang kita lakukan selama ini. Gitu, Ustaz Fatur. Dari penjelasan tadi Ustaz yang disampaikan soal bencana itu murka Allah atau bukan, kemudian penderitaan. Jadi sesungguhnya bencana itu dari manusia atau dari Allah, Ustaz? Tapi tahan dulu sejenak, Ustaz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Ustaz Asep. Kita kembali setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Tarjih Menjawab. Kita sambung kembali Ustaz, diskusi kita tentang bencana tadi. Jadi dari penjelasan-penjelasan tadi, sebetulnya bencana itu dari Allah atau dari manusia, Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz Fatur dan pemirsa sekalian. Sebelumnya kita perlu memahami dulu arti ataupun definisi dari bencana itu sendiri. Kalau kita merujuk ke buku Fikih Kebencanaan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di situ diterangkan kurang lebih bahwasanya bencana itu merupakan peristiwa ataupun rentetan peristiwa yang menimbulkan suatu ancaman ataupun gangguan yang serius yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, kemudian kerusakan harta, dan juga berdampak kepada psikologis bagi mereka yang terdampak bencana tersebut. Sehingga dari definisi tersebut bisa kita pahami bahwa bencana itu ada yang memang hak prerogatif dari Allah, ya, yang mana kita sebagai manusia itu tidak mampu untuk kemudian menolaknya. Ya, kita lihat misalkan yang berupa fenomena alam gitu ya, seperti tsunami, kemudian gempa bumi, lalu gunung meletus seperti itu kan di luar kendali kita manusia. Kita sebagai manusia ya hanya bisa kemudian ridho, sabar untuk menyikapi bencana tersebut, fenomena alam tersebut. Lalu kemudian kita juga tidak bisa menafikan ada bencana-bencana yang berasal dari manusia itu sendiri. Ya. Misalkan mohon maaf banjir, gitu. Banjir, kemudian tanah longsor, itu tidak bisa kita nafikan berasal dari ulah tangan manusia. Mengapa kemudian terjadi banjir? Karena hutan-hutan digunduli, ya, pohon-pohon ditebang, lalu kemudian ketika terjadi hujan yang cukup deras dengan volume air yang cukup banyak seperti itu, akhirnya tidak ada yang bisa menampung air, meresap air. Jadi air itu ya tidak kemudian bisa meresap dan ditahan oleh pohon-pohon. Kenapa terjadi longsor misalkan, udah tahu tanahnya bukan tanah yang keras seperti itu, tidak lalu kemudian malah ditanami, malah pohon-pohon digundul, sehingga kemudian terjadi longsor ataupun banjir. Termasuk misalkan sikap masyarakat yang kadang acuh tak acuh membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, akhirnya kemudian sungainya numpuk-numpuk sampah di dalamnya, dan akhirnya kemudian terjadi banjir. Itu berarti karena ulah tangan manusia gitu. Jadi bisa berasal dari Allah, bisa berasal dari manusia itu sendiri. Meskipun pada hakikatnya yang namanya bencana ataupun musibah itu kan semua yang mengatur kan Allah gitu, mengatur Allah, tetapi di sana ada campur tangan manusia gitu. Sesuatu itu menjadi bencana ataupun tidak itu tergantung dari bagaimana kita manusia dalam menyikapinya itu. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi bisa ada kategori bencana yang memang hak prerogatif dari Allah yang manusia tidak bisa mengendalikan itu. Betul. Ada bencana yang memang ada campur tangan manusia akibat perilaku-perilaku mereka.
betul. Nah, lalu terkait dengan itu, Ustaz. Lalu bagaimana sebaiknya, Ustaz, sebagai seorang muslim kita bersikap menghadapi bencana itu? Oke. Yang pertama dari aspek spiritual ya. Kita sebagai orang yang beriman tentunya ketika mendapati suatu musibah, suatu bencana ya yang menimpa pada diri kita masing-masing ataupun masyarakat ya yang di tengah-tengahnya kita tinggal di dalamnya, maka ya tentunya kita harus bersabar. Harus bersabar, lalu kemudian kita pun harus husnuzon ya, berbaik sangka bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah dan pelajaran yang kemudian bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil. Ya, ambil contoh misalkan di Jogja tahun 2006 kan pernah terjadi gempa bumi ketika itu ya. Dan Masya Allah dari gempa bumi tahun 2006 di Jogja tersebut akhirnya kemudian para pakar di bidang arsitektur ya yang mereka bertugas untuk atau punya pekerjaan untuk membangun perumahan dan lain sebagainya lalu punya konsep bagaimana membangun rumah yang anti gempa, misalkan atau tahan gempa gitu. Kemudian ketika terjadi tsunami di Aceh, bagaimana kemudian dari mereka yang pakar di bidang kelautan membuat alat-alat yang bisa kemudian memecah ombak laut, misalnya air laut seperti itu, sehingga kemudian ketika terjadi fenomena tsunami, ya air laut itu bisa tidak kemudian sedemikian besarnya gelombang akhirnya bisa menghancurkan segala apa yang ada di muka bumi itu, seperti itu. Jadi ada hikmah di balik musibah yang menimpa kita, gitu Ustaz. Ya, seperti itu pemirsa. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim, tadi yang pertama bersabar, sabar, betul. Kemudian yang kedua harus husnuzon, ya, jangan sampai berburuk sangka. Terkadang masyarakat kita itu ketika mendapat bencana, penderitaan itu langsung mudah sekali bersuudzon. Wah, ini Allah nggak sayang sama kita. Betul. Allah kok berbuat seperti ini gitu. Nah, itu jangan sampai pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa. Kita tahan sejenak. Insya Allah masih ada bincang-bincang menarik pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Tarjih Menjawab setelah jeda-jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Masih bersama kita Ustadz Asep Setiawan. Kita lanjutkan kembali Ustadz setelah bincang-bincang tentang bagaimana bencana, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, lalu kita masuk kepada bagaimana Ustadz langkah preventif dalam menghindari bencana ini. Oke. Terkait dengan tindakan preventif, yakni pencegahan agar bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari bencana ataupun ketika terjadi bencana lalu kemudian kita bisa menyikapi dengan bijak seperti itu dengan profesional. Ada dua konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan konsep hukum kausalitas. Setiap kita muslim yang baik harus paham betul bahwa ada hukum sebab dan akibat. Mengapa sampai terjadi bencana? Gitu ya. Kita harus tahu dulu apa faktor-faktor ya, yang melatar belakangi sampai terjadi bencana tersebut. Ya, ini butuh ilmu. Gitu ya. Butuh ilmu sehingga dari pemahaman tersebut kita tidak kaget gitu. Kita itu siap siaga ketika akan terjadi bencana-bencana yang akan menimpa kita. Seperti tadi kita kategorikan ada bencana alam yang merupakan sunatullah ya, yang itu hak prerogatif Allah, kita tidak bisa kemudian menghindar darinya, itu kan mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap. Nah, tapi kita setidaknya harus tahu misalkan gejala-gejala apa yang bisa kita lihat gitu ya, yang bisa kemudian kita deteksi dari awal yang akan membuat kita lebih siap gitu. Misalkan akan terjadi gunung meletus, kan ada gejala-gejalanya gitu ya. Sehingga kemudian di sana nanti ada peringatan siaga 1, siaga 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini apa yang pertama tadi terkait dengan pemahaman kita terkait dengan hukum sebab akibat ataupun kausalitas. Lalu kemudian yang kedua adalah pemahaman kita ya sebagai manusia muslim
posisi kita di dunia ini adalah sebagai khalifatullah fil ard gitu. Yang salah satu di antara kewajiban kita adalah memanage, ya, mengatur ataupun mendaya gunakan sumber daya alam yang Allah karuniakan kepada kita. Seperti itu. Sehingga kalau di dalam muamalah sebenarnya ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam. Gitu. Ada fiqhul bi'ah di sana. Kita harus paham itu. Ya, bagaimana kemudian kalau di Muhammadiyah ada fikih air gitu ya. Kita kalau nggak bijak dalam mengelola air itu bisa menjadi bencana gitu ya. Jadi air itu bisa menjadi bencana, air itu bisa menjadi kemudian barokah, keberkahan, kemanfaatan bagi kita, tergantung bagaimana kita mengelola potensi air itu dan juga hal-hal yang lainnya. Seperti itu Ustaz Fatur. Jadi dua kata kuncinya saja untuk langkah preventif itu. Yang pertama kita harus tahu kausalitas, sebab akibat, bahwa semua itu ada sunatullahnya. Kalau kita begini akan begini, kalau kita begitu akan begitu. Betul. Yang kedua, kita harus memahami posisi kita sebagai khalifatullah agar kita bisa bijak dalam menjalani hidup, dalam bersikap terhadap lingkungan, alam dan sebagainya. Lalu yang terakhir Ustaz, apa saja tindakan praktis yang bisa diupayakan dalam mitigasi bencana? Betul. Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi suatu bencana. Yakni yang pertama, sebelum bencana itu terjadi, berarti pra bencana. Lalu kemudian ketika bencana itu terjadi dan pasca bencana. Nah, yang pertama ya terkait dengan sebelum bencana itu terjadi, berarti kita harus melakukan apa yang disebut dengan mitigasi gitu ya. Tadi udah kita terangkan di tindakan preventif sebenarnya gitu ya. Ada mitigasi di situ. Lalu kemudian ketika terjadi bencana betul-betul sudah menimpa kita, maka di sana kita harus melakukan ya kesiapsiagaan ya. Kita harus betul-betul mengumpulkan potensi ya, baik sumber daya manusia, kemudian alat-alat, kemudian banyak hal lah ya yang kemudian kita butuhkan untuk menanggulangi bencana tersebut di saat memang bencana itu terjadi menimpa kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah pasca bencana itu terjadi, kita perlu melakukan apa yang disebutkan dengan recovery, baik itu berupa rehabilitasi ataupun rekonstruksi. Ya, rehabilitasi itu berarti kan orang yang terkena dampak bencana itu kan ada dampak psikologis gitu ya. Nah, itu perlu kita tangani gitu ya. Dari aspek ekonomi juga perlu kemudian kita bantu setelah terjadinya bencana alam tersebut, mungkin kehilangan rumah, kehilangan harta benda yang mereka miliki seperti itu. Kemudian ada rekonstruksi, gitu. Kita membangun infrastruktur yang rusak dikarenakan bencana alam tersebut. Gitu. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai tindakan praktis tersebut. Baik, menarik sekali pemirsa, tapi sayang sekali waktu membatasi diskusi kita. Mudah-mudahan beberapa penjelasan tentang tema kita hari ini tentang bencana bisa menjadikan kita pribadi yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah, lebih bijak menyikapi bencana, dan membentuk kita pribadi yang punya persepsi selalu husnudzon kepada Allah. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian acara Tarjih Menjawab pada episode kali ini. Terima kasih Ustadz Asep Setiawan, STHYMUD, atas waktunya membersamai kita, diskusi-diskusi yang mencerahkan selama 30 menit kali ini. Saya Fathur Rahim beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam acara Tarjih Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.